DPR RI dan KPU RI sepakat durasi pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari dari agenda awal selama 120 hari. Nah, tentang waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini, sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa. Ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center. Sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandan ya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya, pada tanggal 1 Agustus, kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum berserta jajaran, sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi, ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya, yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen, lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya, ini sangat siap menghadapi
gelaran, ya, gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target, ya, target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI, dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus duduk, harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, ya, 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan di sana. Nah, target-target ini dibuat, ya, tentu bukan tanpa alasan. Ya. Begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan, kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Ya, memang sudah di bidangnya itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi emang sudah ada sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang masing-masing. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan RI. Ya, silahkan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silahkan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru, ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, akademisi, artinya semua.
dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader partai-partai pelindung Persis, ke keran depannya. itu kan sudah kami buka. Oke, baik sudah Mas. kami buka. Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan melanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi bahwa ada pembentukan juru bicara nasional. Ini seberapa penting adanya juru bicara nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya, di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu, namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Nah, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil? Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau
digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu. Nah, iya, salah satu sosialisasi, ya, lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan tuh kenaikan harga bahan pokok, nah gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Terus, itu salah satu contoh. Kedua juga begini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau BPW dan DPD, jadi semua kader-kader kita kenalkan, DPW, DPD, sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah, podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda. Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan. Tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan, tema-tema semua ya, politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya. Iya betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung, oh ini partai politik, tidak gitu. Tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu, lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian, concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik. Lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut. Pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan. Kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan di usia pendidikan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah. Dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Ini seperti apa Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun, ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal, ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah, ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap perlindungan tersebut? Ya, dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Ya, cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi, ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu. Terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah, kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah, ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas. Kalau kita melihat PPBD saat ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu seperti apa kita melihatnya, Mas? Ya, tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya. Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami.
the great tournaments on October. Live iNews, your home of badminton. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata, sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona, ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul, nah dengan adanya sistem zonasi, ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah sehingga pemerintah dalam hal ini ya kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi, lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi kualitas yang sama baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, mutu pendidikannya memang berbeda jauh dengan yang lain-lain. Nah sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah tentu pemerintah harus mensupport. Jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan ya, seperti saat ini kita rasakan? Saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pada semua orang tua, bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya. Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah ya. Sekolah jenjangnya harus lebih tinggi ya. Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke ya. Satu lagi nih Kak, bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama ya. Bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini. Terutama ya di mana ada anak-anak ABK, saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Ya. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa bukalah ruang seluas-luasnya, berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga. Bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut Mas, gitu kan. Bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan. Barulah
Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah, tadi kembali lagi, urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama, lapangan pekerjaan, ya kan? Kedua tadi pendidikan. Nah, itu dua faktor itu ya. Nah, kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian. Pelaku usaha gulung tikar, ya kan? Itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Gitu kan. Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan. Dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya. Ini udah zamannya eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu ya, berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Juliesti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke, The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Tak becus urus BLT, Ketua RT dan RW akan dipidana.
minibus terjun ke sungai. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. 699 ketua RT dan RW yang tersebar di 6 kecamatan di Kota Prabu Mulih terancam hukuman pidana jika ditemukan rekayasa dan asal-asalan dalam penyaluran bantuan langsung tunai. Pemerintah Kota Prabu Mulih meminta warga tidak segan melapor saat ada pemotongan dana BLT. Ratusan ketua RT dan RW di Kota Prabu Mulih kini tengah sibuk mendata ribuan warga tak mampu calon penerima dana bantuan langsung tunai dari pemerintah bentuk kompensasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Bantuan nantinya akan dikhususkan bagi warga miskin tak terdata sebagai penerima program Keluarga Harapan PKH. Wali Kota Prabu Mulih akan melaporkan ratusan ketua RT dan RW ke penegak hukum jika ada orang kaya terdata sebagai penerima bantuan. Jadi tidak boleh double dapatnya. Jadi orang tidak mampu atau miskin itu yang dia tidak dapat, itu yang menjadi prioritas kita. Makanya kita buat pernyataan RT, nanti kalaupun terdouble ataupun ada wong kaya dapat, RT bertanggung jawab mengembalikan itu. Makanya RT membuat pernyataan supaya RT lebih selektif lagi mendata warga. Ketua DPRD Kota Prabu Mulih Sutarno meminta kepada petugas dan nantinya akan menyalurkan bantuan langsung tunai BBM tidak melakukan pemotongan seperti yang terjadi di daerah lain. Memang program pemerintah pusat itu kan untuk masyarakat memang yang miskin terkait dampak daripada kenaikan BBM ini tadi, jadi jangan sampai hal itu untuk pemotongan itu jangan sampai terjadi. Khususnya di Kota Prabu Mulih memang 1.000 ya sampai kan 1.000. Saat ini pemerintah Kota Prabu Mulih tengah menyiapkan dana sebesar 2,5 miliar rupiah yang bersumber dari dana alokasi umum yang akan dibagikan kepada ribuan warga tak mampu. Namun untuk besaran bantuan, pemerintah Kota Prabu Mulih tengah menghitung jumlah uang per kepala keluarga selama 4 bulan. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah minibus yang dikendarai seorang ibu rumah tangga terjun ke Sungai Komering, Kabupaten Oki. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir minibus kurang mahir berkendara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebuah minibus bernomor polisi BG 1370KC yang dikendarai seorang ibu rumah tangga, Mariam, masuk ke Sungai Komering, Kayu Agung, Kabupaten Oki, Minggu kemarin. Kecelakaan terjadi saat mobil yang dikendarai Mariam tiba-tiba mundur sehingga tak bisa dikuasainya. Mobil kemudian langsung masuk ke dalam sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengendara mobil hanya mengalami luka ringan, warga kemudian mengevakuasi minibus dari dalam sungai. Kasat Lantas Polres Oki AKP M. Sadeli menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara, kecelakaan terjadi akibat sopir minibus belum mahir berkendara. 8.30 pagi tadi, mobil Agia Nopol BG 1370 KC yang dikendarai Ibu Mariam itu mundur dan masuk ke sungai, mundur lalu masuk ke sungai, itu laka tunggal. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi minibus hanya mengalami luka ringan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN menggelar sidang di lokasi lahan sengketa Desa Prajen, Kecamatan Mariana, Banyuasin. Sidang menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa, PTBA dan ahli waris lahan. Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN menggelar sidang di lokasi lahan sengketa seluas 382.385 meter persegi Desa Prajen, Kecamatan Mariana, Banyuasin. Sidang lapangan ini menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa, PTBA dan ahli waris lahan. Sejumlah aparat keamanan diterjunkan ke lokasi sidang untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan. Ahli waris pemilik lahan dari keluarga Wahab Sarobu melalui kuasa hukumnya terus melakukan upaya untuk mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang menjadi sengketa dengan menunjukkan bukti dan beberapa pendukung alat bukti lain.
Setelah melalui tahap awal persidangan di PT UN dengan menghadirkan saksi-saksi dari BPN Banyuasin dan beberapa warga yang telah menjual lahan ke PT BA, kuasa hukum ahli waris pemilik lahan akan terus berjuang membuktikan kepemilikan lahan yang menjadi sengketa kepada majelis hakim. Kita mengadakan sidang tempat, tujuannya adalah kita untuk membuktikan bahwa inilah objek sengketa yang kita miliki, yang kita jadikan objek sengketa. Karena dari pihak PT BA juga sudah terbit hak guna bangunan yang juga di tempat lokasi di tanah kita. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pencuri ponsel menangis saat ditangkap polisi. Saksikan beritanya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripar. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, kita angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
the great tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di program Borgol. Pemirsa, seorang pelaku pencurian menangis di hadapan orang tuanya saat ditangkap unit pidana umum Polrestabes Palembang. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti handphone hasil curian. Andika Pranata, seorang pelaku pencurian di rumah seorang warga, menangis di samping orang tuanya saat polisi dari unit pidana umum hendak menangkap di rumahnya di Jalan Kopral Urip, Lorong Banyu Biru, Kecamatan Pelacu, Palembang. Polisi bahkan harus menenangkan orang tua pelaku yang panik karena anaknya akan ditangkap. Menurut keterangan petugas, pelaku telah melakukan pencurian di rumah seorang warga yang tak lain tetangga pelaku sendiri. Pelaku mencuri saat korban sedang tertidur pulas dan masuk ke dalam rumah dengan modus merusak kunci jendela rumah. Dalam aksinya itu, pelaku berhasil membawa kabur 2 unit handphone senilai jutaan rupiah milik korban yang belum sempat dijual pelaku. Kedua barang bukti itu ditemukan petugas di dalam sebuah tas hitam yang disimpan pelaku di dalam kamar. Pelaku bobot rumah ini betul sekali yang bisa tersimpul Polrestabes Palembang, khususnya unit Opsal Bidum, berhasil mengamankan seorang, kita kenakan pasal 363, dia modusnya memasuki rumah orang dengan cara mencongkel jendela rumah, masuk ke dalam rumah dan mengambil ada 2 buah unit HP dan sudah berhasil kita amankan dan untuk kita kembangkan lebih lanjut untuk TKP-TKP lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian dibawa ke Mapolrestabes Palembang dan terancam pasal 363 KUHP dengan kurungan penjara selama 5 tahun. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus seorang pelaku perampokan terhadap driver ojek online dengan modus mengorder ojol. Pelaku terpaksa diberi tindakan tegas karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Nur Priyadi, warga Lorong Manggar, Kecamatan 3 Ilir, Palembang ini diringkus Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Pelaku terlibat perampokan terhadap seorang pengemudi ojek online. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas polisi karena berusaha kabur dan melawan saat akan ditangkap. Dalam melancarkan aksinya, pelaku memesan jasa ojek online untuk diantarkan ke suatu tempat. Setelah sampai di tujuan, pelaku malah meminta korban untuk diantarkan kembali ke rumahnya dengan alasan tertentu. Sesampai di rumah, pelaku kemudian merampok korban dengan senjata tajam dan mengambil handphone korban. Korban yang ketakutan kemudian melarikan diri dan melapor ke Polrestabes Palembang. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwahyudi menyatakan, dari catatan kepolisian, pelaku merupakan seorang residivis dan telah 2 kali dipenjara dalam kasus yang sama.
Satreskrim Polrestabes Palembang khususnya Opsnal Bidum berhasil mengamankan, ini kita kenakan pasal di 365 karena dia melakukan penodongan terhadap korban dengan menggunakan sajam. Korban ini juga kebetulan ojol ya, ojek online, dan dia ini residivis dan sudah berkali-kali melakukan hal yang sama. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor di sebuah halaman tempat kebugaran tubuh di Palembang terekam CCTV. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil menggasak sepeda motor. Aksi kawanan pencuri saat tiba hingga berhasil menggasak 1 unit sepeda motor di Batu Raja, Ogan Komering Ulu ini terekam CCTV. Diduga pelaku sudah mengetahui kondisi TKP. Pelaku berjumlah 2 orang, 1 orang melancarkan aksi, sementara satunya berjaga. Pelaku terlihat menggunakan helm dan penutup wajah dengan lihai melancarkan aksinya. Hanya dalam hitungan detik, kedua pelaku berhasil menggasak sepeda motor korban yang terparkir di halaman tempat kebugaran tubuh. Terlihat di rekaman CCTV kurang lebih 28 detik. 28 detik. Itu kejadian sekitar pukul berapa? Kejadian kurang lebih pukul 20.28 lewat 28, jadi jam 8 lewat 28. Kapolres Ogan Komering Ulu, AKBP Danu Agus Purnomo menyatakan pihaknya masih memburu kedua pelaku yang telah teridentifikasi melalui rekaman CCTV. Seimbang antara preventif maupun represif. Represif terutama juga kita karena saat ini khusus kami dari Polres Oku sedang melaksanakan operasi Sikat Musi 2 tahun 2022 ini dengan sasaran yaitu curat maupun curanmor. Dengan kasus-kasus tersebut kami sudah sampaikan arahan khususnya pada tim penindak kami khususnya di fungsi reskrim untuk memberikan tindakan secara tegas dan terukur kepada para pelaku-pelaku yang sudah membuat situasi dan kondisi di wilayah Oku ini menjadi tidak aman. Polisi menghimbau pemilik kendaraan untuk menggunakan kunci pengaman ganda saat memarkir kendaraan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Remaja putri curi ponsel dibebaskan. Kami akan kembali sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita wuk-wuk ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan, bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas.
Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya, kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, seorang remaja putri ditangkap unit reserse kriminal Polsek Prabu Mulih Timur karena nekat mencuri handphone milik warga di Jalan Sumatera, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih. Tersangka yang telah ditahan selama 30 hari ini kemudian dibebaskan melalui restoratif justice. Malu dan sedih membuat Sintawati, warga Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih, menangis saat polisi melepaskan anaknya, Amesti Putri Azari, 18 tahun, dari jeratan hukum setelah sempat dipenjara selama 30 hari. Amesti ditangkap unit reskrim Polsek Prabu Mulih Timur karena nekat mencuri ponsel milik warga Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih. Orang tua Amesti mengaku memiliki 7 orang anak kecil sehingga tak mampu memenuhi keinginan anaknya untuk memiliki handphone dengan penghasilan sebagai buruh cuci pakaian yang tak seberapa. Saya juga meminta maaf kepada korban kalau anak saya memang melakukan hal-hal itu. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu lagi. Korban pencurian, Suhadi, menyatakan jika pelaku mendatangi warungnya untuk berbelanja. Saat ia masuk ke dalam rumah, pelaku mengambil handphone yang ada di dalam warung dan melapor polisi. Merasa prihatin dengan kondisi orang tua pelaku, korban kemudian mencabut laporan terkait pencurian handphone. Ya, kasihan karena dia itu perempuan, sedangkan aku ini ya anak-anak kan cewek-cewek galau. Jadi kasihan. Ada rasa manusiawi lah, walaupun dia lanang sekalipun rasa manusiawi kita tuh yang membuat kita. Polsek Prabu Mulih Timur kemudian menerapkan restoratif justice dan membebaskan pelaku dari tuntutan hukum. Restoratif justice ini kami tetap mengacu pada rasa keadilan yang sudah terpenuhi bagi korban dan yang karena
mereka sudah memberikan maaf dan mau berdamai, azas kemanfaat yang kita pandang untuk melakukan restoratif justice. Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, ada 6 kasus tindak pidana yang berakhir melalui restoratif justice di Polsek Prabu Mulih Timur. Dari Prabu Mulih, Peri Prima, iNews melaporkan. Satuan Lalu Lintas Polres Prabu Mulih akan menindak tegas driver ojek konvensional yang tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Selain melanggar aturan berkendara, juga dapat membahayakan penumpang. Melawan arus saat berkendara, inilah potret yang sering dilakukan driver ojek konvensional di wilayah Kota Prabu Mulih. Selain tak paham aturan, ternyata ada juga tak memiliki surat izin mengemudi. Ini diketahui saat pemerintah kota tengah mendata untuk diberikan bantuan langsung tunai khusus sopir dan ojek. Kasat Lantas Polres Prabu Mulih AKP Mutmainah menyatakan akan menindak tegas driver ojek yang tak memiliki SIM. Diharapkan dengan program silidi oleh Satuan Lalu Lintas Polres Prabu Mulih, driver ojek konvensional dapat membuat SIM sehingga tak membahayakan penumpang saat berkendara. Pada pengemudi ojek yang belum memiliki SIM untuk segera membuat SIM di Satpas Polres Prabu Mulih. Saat ini Polres Prabu Mulih khususnya Satpas sudah ada program silidi yang dimana untuk memberikan edukasi kepada pemohon yang akan membuat SIM bagaimana untuk mengikuti ujian-ujian teori maupun praktek sebelum mereka membuat SIM. Sementara itu, Rizky Firmansyah mengaku dengan pelatihan yang diberikan dapat memiliki SIM dengan mudah sehingga keselamatan penumpang terjaga dan mengetahui arti rambu-rambu lalu lintas selama mencari uang. Adanya program silidi, saya terbantu membuat SIM, diajari teori dan praktek. Itu lebih cepat ya? Ya, lebih cepat. Itu gratis atau bayar? Gratis. Mulai Senin, Satuan Lalu Lintas Polres Prabu Mulih selama 2 pekan ke depan melalui razia zebra akan menindak semua pengendara roda 2 dan 4 yang melanggar lalu lintas, khususnya driver ojek konvensional yang sering melawan arus saat berkendara. Dari Prabu Mulih, Peri Prima, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya, Catherine Ambarini, sampai jumpa. Dan faktual kami hadirkan ada untuk 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Mikroderma terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Viral guru panjat pagar sekolah karena sengketa tanah. Siswa sekolah dasar di Musi Banyuasin belajar di teras. Sardundun karya terakhir Koni Sewa.
Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa, sejumlah guru SMK Negeri 3 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir nekat memanjat pagar sekolah karena ahli waris tanah memblokir jalan. Akibat sengketa lahan, aksinya pun viral di media sosial. Inilah aksi sejumlah guru SMK Negeri 3 Kayu Agung Ogan Komering Ilir nekat memanjat pagar sekolah yang viral di media sosial. Para guru ini nekat memanjat pagar tersebut karena beginilah kondisi setelah lahan sekolah mereka berdiri di atas lahan yang bersengketa dengan ahli waris. Jalan untuk menuju sekolah SMK 3 ini semuanya diblokir oleh ahli waris dengan cara dipagar. Belum ada penyelesaian sengketa lahan membuat ahli waris tanah juga menanam pohon pisang di lokasi sekolah. Sejumlah penyelesaian menemui jalan buntu, sehingga ahli waris terus bertahan dan pendidikan di SMK 3 tersebut menjadi terganggu. Kita sudah mendengar informasi tersebut dan dari bidang Datun, kita akan lebih insentif lagi, lebih berusaha keras lagi. Agar masalah hukum silahkan diselesaikan, tetapi masalah anak-anak untuk bersekolah, kita akan bicarakan dengan ahli waris. Agar sekolah itu dapat segera dibuka kembali dan anak-anak kita bisa bersekolah. Ahli waris tanah akan terus melakukan aksi hingga Pemkab Oki memberikan kejelasan tanah mereka. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Puluhan warga Musi Banyuasin melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sumsel. Aksi warga ini akibat banyaknya jalan rusak dampak angkutan batubara yang melintas. Akibat rusaknya jalan dampak dari angkutan batubara di Kabupaten Musi Banyuasin, puluhan perwakilan warga, pemuda dan masyarakat Musi Banyuasin melakukan unjuk rasa di depan gedung kantor DPRD Sumatera Selatan Jumat siang lalu. Rusaknya jalan penghubung di sejumlah kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin seperti di Kecamatan Sangadesa, Babatoman, Lawang Wetan, Sekayu, Lais, Keluang, dan Babat Supat merupakan tanggung jawab pemerintah Sumatera Selatan untuk melakukan tindakan dan perbaikan jalan tersebut. Bahkan jalan juga rusak di ibu kota kabupaten yakni Sekayu. Diketahui hingga saat ini padahal pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen bahwa perusahaan batubara tidak diperbolehkan menggunakan jalan umum dan telah dibangun beberapa jalur khusus angkutan batubara. Masyarakat dan mahasiswa menyampaikan tuntutan agar angkutan batubara dikaji dan dilakukan pemeriksaan ke lapangan dan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan. Meminta kepada gubernur untuk berkoordinasi, memanggil, perlu panggil pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin, panggil. Ada apa? Mereka lebih tahu wilayah, mereka lebih paham kondisi di lokasi tersebut kan. Langkah selanjutnya apa nih Kak? Langkah selanjutnya kami akan hari ini, jika hari ini kami tunggu, kalau dalam 1 minggu ini tidak ada reaksi dari gubernur terhadap jalan batubara ini, jalan khusus batubara dan angkat yang menggunakan jalan umum ini, kami akan syuting di jalan. Terima kasih pada rekan-rekan sekalian yang sudah sangat perhatian terhadap kondisi di Sumsel ini khususnya, karena dengan mata adik-adik sekalian atau rekan-rekan sekalian kami jadi tahu apa yang terjadi di belahan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu kami sangat berterima kasih telah mendapatkan tuntutan dari rekan-rekan sekalian. Aksi unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa akan kembali dilakukan terus-menerus apabila pemerintah tidak segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Dari Palembang, Muhammad Riza Falepi, iNews melaporkan. Sebuah mobil jenis LCGC terjungkal ke Sungai Komering di Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penyebabnya diduga seorang ibu rumah tangga belum mahir dalam berkendara. Sebuah minibus bernomor polisi BG 1370KC yang dikendarai seorang ibu rumah tangga, Mariam, masuk ke Sungai Komering Kayu Agung, Kabupaten Oki, Minggu kemarin.
Kecelakaan terjadi saat mobil yang dikendarai Maryam tiba-tiba mundur sehingga tak bisa dikuasainya. Mobil kemudian langsung masuk ke dalam sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengendara mobil hanya mengalami luka ringan, warga kemudian mengevakuasi minibus dari dalam sungai. Kasat Lantas Polres Oki AKP M. Sadeli menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara, kecelakaan terjadi akibat sopir minibus belum mahir berkendara. 8.30 pagi tadi, mobil Agia Nopol BG 1370 KC yang dikendarai Ibu Maryam itu mundur dan masuk ke sungai, mundur lalu masuk ke sungai, itu laka tunggal. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi minibus hanya mengalami luka ringan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Siswa sekolah dasar di Musi Banyuasin belajar di teras. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawat secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, puluhan siswa dan siswi Sekolah Dasar Negeri Sungai Harapan di Desa Ulak Paceh, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin terpaksa belajar di teras sekolah tanpa alas lantaran tidak memiliki ruang kelas. Kondisi ini sudah berlangsung sejak lama mengingat anggaran Kabupaten Musi Banyuasin lebih dari 3 triliun rupiah. Beginilah potret pendidikan di wilayah Musi Banyuasin. Puluhan siswa dan siswi Sekolah Dasar Negeri Sungai Harapan di Dusun 4 Desa Ulak Paceh Jaya, Kecamatan Lawang Wetan, terpaksa belajar di teras sekolah lantaran tidak memiliki ruang kelas. Sebelum pelajaran dimulai, siswa dan siswi membersihkan debu yang mengotori lantai terlebih dahulu agar kegiatan belajar mengajar tetap nyaman meski tanpa dipasang alas tempat duduk. Siswa-siswi ini duduk berbaris di lantai yang terasa dingin, namun semangat belajar mengajar tetap gigih. Kondisi ini berlangsung sudah bertahun lamanya. Pihak sekolah sudah seringkali melaporkan ke pihak Dinas Pendidikan karena siswa kelas 2 tidak mempunyai ruang kelas untuk belajar mengajar. Namun hingga kini tidak ada tanggapan. Belajarnya di lantai nih. Susah tak? Susah tak? Susah ya? Dingin juga tak? Berapa lama kalau belajarnya di luar sini? Sejam, 2 jam? 3 jam. 3 jam.
Wakil Kepala Sekolah membenarkan untuk ruang kelas 2 saat ini memang belum ada gedung. Kondisi ini sangat ironis mengingat anggaran Kabupaten Musi Banyuasin lebih dari 3 triliun. Kami itu sudah lama minta dibangun lokal, Pak. Dikarenakan kami itu kesian dengan anak-anak seperti ini. Selain lokal itu ada lagi perpustakaan yang wajib itu, Pak. Ya, yang tidak layak itu kursi meja itu berapa lokal itu kan tidak layak lagi. Selain itu, pihak sekolah meminta fasilitas mobiler karena yang sudah ada tidak layak pakai, serta perbaikan lantai ruang sekolah. Diharapkan agar pemerintah dan dinas instansi terkait segera membangun satu ruang kelas dan membangun gedung perpustakaan di sekolah tersebut. Dari Musi Banyuasin, Eda Lestari, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, untuk melihat secara langsung objek lahan yang menjadi sengketa antara ahli waris dan PTPA, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melaksanakan sidang lapangan di atas lahan yang berada di Desa Perajin, Kecamatan Mariana, Kabupaten Banyuasin. Dari kasus sengketa lahan seluas 382.385 meter persegi antara ahli waris Wahab Saropu dengan PTPA saat ini masuk dalam tahap proses sidang lapangan. Polisi pun turut dikerahkan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan dengan menghadirkan perwakilan kuasa hukum masing-masing. Ahli waris dari keluarga Wahab Saropu melalui kuasa hukum terus melakukan upaya untuk mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang menjadi sengketa dengan menunjukkan alat bukti dan beberapa pendukung alat bukti lainnya. Setelah melalui tahap awal persidangan di PT UN dengan menghadirkan saksi-saksi dari BPN Banyuasin dan beberapa warga yang telah menjual lahan ke PTBA, kuasa hukum ahli waris akan terus berjuang membuktikan kepemilikan lahan yang menjadi sengketa kepada majelis hakim. Hari ini kita mengadakan sidang tempat. Tujuannya adalah kita untuk membuktikan bahwa inilah objek sengketa yang kita miliki, yang kita jadikan objek sengketa. Karena dari pihak PTBA itu sudah terbit hak guna bangunan yang juga di tempat lokasi di tanah kita. Hari ini kita kesini hanya untuk kita membuktikan bahwa inilah objek sengketa. Ternyata objek sengketanya sama dengan objek sengketa yang kita miliki dan yang kita miliki. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Ratusan prajurit TNI dari Korem 044 Kapo jajaran Kodam 2 Sriwijaya, TNI AU, AL, dan Polda Sumsel sekaligus masyarakat berpartisipasi dalam bakti sosial donor darah dalam rangka memperingati HUT TNI ke-77 di Soma Grand Ballroom. Untuk mengejar ketercukupan darah pada PMI, khususnya di wilayah kota Palembang, yang dalam satu bulannya membutuhkan 5.000 hingga 7.000 kantong darah, TNI menyumbangkan 700 kantong darah di hari jadi TNI ke-77. Bakti sosial ini sangat menyentuh langsung kepada masyarakat yang membutuhkan darah, lantaran satu tetes darah yang disumbangkan mampu menyelamatkan nyawa bagi yang membutuhkannya. Kastam 2 Sriwijaya pun mengatakan dirinya sangat mengapresiasi dan berterima kasih bagi para pendonor. Dirinya mengungkapkan sebelum melakukan donor, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi para pendonor. Kami melibatkan dari prajurit TNI sendiri, ada partisipasi juga dari Polda, dari Lanut, dari Lanal, kemudian juga dari masyarakat sipil, dari Soma yang telah menyiapkan tempat ini, membantu tempat, luar biasa. Kemudian dari Oto 2000, dari Arta Graha, total semuanya 700 hari ini, dan kita berharap bisa lebih dari itu. Diharapkan kepada para pendonor untuk terus aktif berpartisipasi dalam mencukupi kebutuhan darah pada PMI. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Sardundun karya terakhir Koni Sema. Tetaplah bersama kami.
The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Kalau kita di beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya, kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita di beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya, kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Flora lima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripar. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, memperingati Maulid Nabi SAW, pendakwa terkenal tanah air Habib Ahmad Al-Habsyi memberikan tausiah roadshow dakwa gerakan wakaf 1 juta Al-Quran di Masjid Al-Ikhlas, Kelurahan 5 Ulu, Palembang. Warga antusias wakaf Al-Quran, bahkan seorang emak-emak menangis teringat orang tuanya yang telah tiada. Ratusan warga Jalan Pancausaha Lorong Mufakat RT 5758, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, peringati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan penceramah pendakwa kondang tanah air Habib Al-Habsyi Jumat malam lalu. Dalam tausiahnya, Habib Ahmad Al-Habsyi menyebutkan manusia sombong adalah yang tidak pernah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang sombong tersebut merasa dirinya sudah memiliki semua dari yang ada. Usai mendengarkan tausiah, sebagian warga jamaah Masjid Al-Ikhlas ini antusias wakaf puluhan Al-Quran untuk orang tua dan mertuanya yang telah tiada diberikan ke Habib Al-Habsyi agar disalurkan ke pesantren, tahfiz atau orang-orang yang membutuhkan Al-Quran. Habib Al-Habsyi menuturkan dalam dakwah roadshow yang dilakukannya di Indonesia,
Palembang yang terbanyak dalam berwakaf Al-Quran. Dalam rangka mewujudkan 1 juta Al-Quran untuk setiap provinsi. Ada sebuah komunitas yang luar biasa yang terus ingin menyenangkan Rasulullah. Mereka ini anak-anak muda yang sebenarnya berjihad ingin menjaga keberkahan negeri ini melalui Al-Quran. Mengal-Qurankan masyarakat dan memasyarakatkan Quran. Karena semua yang berhubungan dengan Quran pasti ada keberkahannya. Dan Alhamdulillah gubernur terbanyak se-Indonesia itu Sumatera Selatan. Dan masyarakat di RT 57 ini sangat antusias, mereka sangat semangat untuk mengikuti kegiatan Maulid ini, dan mereka pun berbondong-bondong untuk mengadakan bersama-sama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Habib mengingatkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, dan dengan kita berbakti kepada orang tua akan mempermudah dan memperlancar semua amal dan perbuatan kita. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Teater Sardundun, kisah pilu seseorang hingga ia merindukan masa kecilnya, karya terakhir sutradara hebat almarhum Koni Sema yang berhasil bangkitkan emosional penonton hingga panggung megah pun banjir air mata. Penampilan ini sekaligus menutup Festival Teater Sumatera II tahun 2022. Sardundun yang diusung Teater Potlot ini tampil pada hari terakhir dan menutup gelaran Festival Teater Sumatera di Taman Budaya Sriwijaya Sumatera Selatan, Jakabaring, Sabtu 1 Oktober 2022 kemarin. Sardundun merupakan karya terakhir Koni Sema, sang penggagas lahirnya Festival Teater Sumatera. Sardundun menceritakan kerinduan akan masa kecil yang hilang ini dikemas secara apik sehingga mampu menyentuh emosi penonton yang hadir. Para pemain terlihat mampu menerjemahkan keinginan sang sutradara di atas panggung. Dalam pentas ini, Teater Potlot tetap menampilkan khas mereka dengan pola grouping para pemain sehingga memperkuat narasi pertunjukan. Tema kita mengangkat tema Sardundun. Sardundun itu mengangkat sebuah kisah rumah masa kecil yang telah hilang dan memanggilnya kembali. Untuk persiapan kita? Kalau persiapan itu udah dari sebulan yang lalu. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Megawati, mengapresiasi semua peserta yang ada pada Festival Teater Sumatera yang kedua ini. Penampilannya bagus dan juga ada peningkatan dari tahun kemarin ya. Ini kan adalah penyelenggaraan yang kedua ya. Sangat-sangat bagus karena temanya mengangkat religius. Di sini kita lihat apalagi yang terakhir itu agak sedih ya, karena juga mengangkat seniman yang sudah banyak Festival Teater Sumatera kedua ini berlangsung selama 3 hari dari 29 September hingga 1 Oktober 2022, digelar di Taman Budaya Sriwijaya, Sumatera Selatan. Sebanyak 12 kelompok teater dari 8 provinsi di Sumatera menggelar karya mereka pada Festival Teater Sumatera ini. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam iNews Sumsel. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.